Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Selasa 31 Mei 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Ester 1 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Dikirimkannya lah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini bertema ketaatan, kasih, dan pengorbanan. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus pernah memberi nasihat dalam rangka membangun dan membina kehidupan sebuah rumah tangga. Dengan sangat bijak, Rasul Paulus memberi nasihat baik kepada setiap istri maupun suami. Sikap bijaksana seperti itu sama sekali tidak tampak dalam cerita ini. Ketika kita membaca bagian Alkitab ini, bahkan seluruh kitab Ester dari kacamata zaman itu, mungkin saja nasihat para ahli undang-undang dan hukum kepada raja dipandang sebagai wajar dan biasa-biasa saja. Mungkin juga situasi di beberapa daerah di Indonesia masih ada kemiripan dengan cerita nas Alkitab saat ini. Mari kita coba membaca bagian kisah ini dengan kacamata zaman sekarang yang lebih menekankan tentang hak asasi manusia. Memang sama sekali tidak disangkal bahwa laki-laki itu adalah kepala dalam rumah tangga. Namun demikian, apalah artinya kepala tanpa ditopang tubuh? Ingatlah bahwa sebuah rumah tangga itu terbangun jika ada suami istri. Tanpa seorang istri tidak bisa disebut sebagai rumah tangga. Demikian pula sebaliknya, tanpa seorang suami tidak bisa juga disebut rumah tangga. Jadi mari melakukan nasihat Rasul Paulus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ada ketaatan di satu sisi dan harus ada kasih di sisi lain. Kedua pihak harus sama-sama saling menghormati dan ada kerelaan untuk melakukannya dalam kebenaran. Jika keduanya meneladani kasih Kristus yang bersedia berkorban, maka ada keseimbangan. Ini yang namanya adil. Doa malam ini, Tuhan Yesus, tolong ajarlah kami untuk taat dan rela berkorban dalam kasih yang tulus serta kebenaran firman-Mu. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.